Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afariansyah dari kelas C jurusan Teknik Informatika semester 1. Tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan informatika sebagaimana yang telah diberikan oleh dosen, yakni dengan tema The Ghost in the Machines. Pernah gak sih kalian mikir kenapa komputer itu bisa hidup? Padahal kalau dilihat yang ada cuman benda mati, papan sirkuit, kabel, dan logam. Tapi begitu tombol power ditekan, tiba-tiba semua berjalan. Layar menyala, suara muncul, program terbuka. Nah, disitulah muncul istilah The Ghost in the Machines. Atau dalam bahasa Indonesianya, hantu di dalam mesin. Istilah ini menggambarkan sesuatu yang enggak kelihatan, tapi memberi kehidupan pada mesin, yaitu software. Istilah The Ghost in the Machines pertama kali digunakan oleh Gilbert Ryle, seorang filsuf asal Inggris tahun 1949, dalam bukunya yang berjudul The Concept of Mind. Ryle memakai istilah itu untuk mengkritik pandangan filsuf terkenal yakni René Descartes yang memisahkan tubuh dan pikiran. Descartes percaya bahwa manusia terdiri dari dua hal berbeda, yakni tubuh sebagai mesin biologis dan jiwa atau pikiran sebagai roh yang mengendalikan tubuh itu. Ryle menyebut ide itu sebagai the ghost in the machines, hantu dalam mesin, untuk menunjukkan bahwa seolah-olah ada roh tak terlihat yang menggerakkan tubuh manusia. Nah, seiring perkembangan teknologi, istilah ini kemudian diadaptasikan ke dunia komputer dan informatika. Dalam konteks teknologi, mesin di sini berarti hardware, bagian fisik seperti prosesor, RAM, hard disk, dan perangkat input-output lainnya. Sedangkan hantunya adalah software, sistem operasi, aplikasi, dan program yang menggerakkan semua bagian itu. Tanpa software, hardware hanyalah benda mati, tapi dengan software, komputer bisa hidup dan menjalankan berbagai perintah. Jadi, istilah The Ghost in the Machines menjadi simbol bagaimana software memberi jiwa pada mesin komputer. Sekarang, mari kita bedakan keduanya. Yang pertama, hardware adalah komponen fisik, bisa disentuh dan dilihat. Dan software tidak bisa disentuh tapi bisa dirasakan dari hasil kerjanya. Contohnya gampang banget nih. HP kamu misalnya, layarnya, baterainya, dan tombolnya adalah hardware. Tapi aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, dan Mobile Legends seperti game lainnya adalah software. Hardware tanpa software itulah kayak tubuh tanpa jiwa, nggak bisa melakukan apapun, tapi software tanpa hardware juga nggak punya tempat buat tinggal. Saat kamu ngetik di laptop, keyboard cuma ngirim sinyal listrik, tapi software lah yang menerjemahkan jadi huruf di layar. Saat kamu main game, tombol yang kamu tekan di controller enggak berarti apa-apa tanpa software yang merespon gerakanmu. Bahkan mobil modern sekarang dikendalikan oleh software, dari sistem rem otomatis, sensor parkir, sampai fitur autopilot yang mengendalikan sendiri. Tanpa software, semua itu hanya mesin tanpa arah. Jadi bisa dibilang hardware itu tubuh dan software itu jiwa. Atau hardware itu mobil dan software itu adalah sopirnya. Tanpa sopir, mobil nggak bisa jalan bro. Tapi tanpa mobil, sopir juga nggak bisa kemana-mana. Di era digital ini, The Ghost in the Machines bukan cuma teori, tapi kenyataan yang kita hidupin setiap hari. Dari smartphone di tanganmu, komputer di rumahmu, sampai mobil di jalanan. Semuanya hidup karena ada hantu yang bekerja di dalamnya, yakni software. Dan itulah makna sesungguhnya dari istilah The Ghost in the Machines. Jadi, lain kali kamu menyalakan komputer, ingat, yang kamu hidupkan bukan cuma mesin, tapi juga jiwa yang tersembunyi di dalamnya. The Ghost in the Machines ketika teknologi punya kehidupan. Baik, cuman segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.